Radio Informasi dan Hiburan. Ya, selamat pagi Sobat Bana. Ngopi spesial pada Kamis hari ini 31 Juli 2025. Kita kehadiran tamu yang cukup spesial. Alah, mari beribet. Mari ketemu sama teman sendiri. Adik kelas ya. Siap. Dan siapa nanti yang hadir? Mari kita kenalkan dengan Mas Ahmad sebenarnya nih. Ya. Tapi lengkapnya ini Mas Ahmad siapa, Mas? Ahmad Hari Sunarto. Ya. Kemudian Mas ini sebagai apa, Mas ini? Pengelola program HIV/AIDS di Kabupaten Ngawi. Ya. Sejak tahun 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Sobat Bana, kenapa kita menghadirkan Mas Ahmad ini dan kenapa kita memilih tema HIV/AIDS? Karena di Kabupaten Ngawi ini disinyalir jumlah penderitanya mencapai lebih dari 500 orang. 1224 total global setelah kita temukan 24. Setelah kita temukan mulai ditemukan tahun 2002. Sampai hari ini. Wow, jumlah cukup luar biasa dan di angka 1000 ya, Mas. Ya. Dan itu dari kementerian. Saya tadi sempat kita ngobrol ya. Kita 900 per kabupaten itu apa per gimana, Mas? Ya, jadi angka 1224 ini sudah melampaui atau melebihi estimasi yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan sejumlah 926 pasien baru yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi kita sudah melampaui estimasi tersebut. Sumpah, Mas. Kalau mendengar seperti itu nanti kayaknya gimana? Penyakit masa depan, Mas. Kalau boleh dibilang penyakit masa depan. Dan ini sampai sekarang belum ada obatnya. Iya. Jadi obat yang ada saat ini adalah ARV, namanya ARV itu antiretroviral virus. Itu obat tersebut berfungsi untuk menekan jumlah virus pada penderita HIV tersebut. Jadi memang saat ini belum ada obat yang benar-benar menghilangkan virus HIV itu dari pasien atau ODA tersebut. Gitu. Sebelum kita bahas ke angka 1000 tadi, kita kan laki-laki, Mas. Ngopi dulu. Siap, ngopi dulu. Jangan lupa di pastutnya ada teman ini bagian apa itu? Sut aja dulu. Kopi pagi ini disponsori oleh Top Coffee dari Wing, Mas. Jadi nggak sembarang kopi nih, kita disponsori oleh Wing biar lebih melek. Benar, lebih melek. Siap. Oke, kembali lagi ke HIV/AIDS di Kabupaten Ngawi dengan angka 1224. Ini dari 2002 sampai 2025 ini. Per bulan Juni kemarin. Karena untuk yang Juli kita belum bisa rekap data karena ada beberapa SIHA ya, sistem informasi HIV/AIDS-nya itu masih ada trouble, ada maintenance. Mas, dari angka dari tahun ini ke tahun ini berapa peningkatan jumlah HIV di Kabupaten Ngawi? Trennya itu naik 5 tahun atau 5 tahun, sekitar 5 tahun ini setiap tahun itu berkisar di angka 100 pasien baru. Gitu. Bahkan 5 tahun lebih. Kalau kita mau lihat data mulai tahun 2016 itu sudah mulai menginjak angka di 100 pasien baru. Karena kita di tahun 2014 kita sudah launching klinik VCT, voluntary counseling and test. Itu yang kita launching di tahun 2014 di semua puskesmas atau layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Ngawi itu bisa melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Ya. Gitu. Kalau dulu kan kita ada kasus HIV mesti kiriman dari luar kota, mungkin dari Madiun, Solo dan sebagainya. Tapi setelah tahun 2014 kita set up klinik VCT itu, kita bisa melakukan pemeriksaan secara dini itu tadi. Dari jumlah tersebut
mayoritas laki-laki atau perempuan Mas dari Berimbang. Kalau kita mau lihat berimbang di angka laki-laki itu 571, perempuannya 464. Nah, ini kenapa harus laki-laki yang terbanyak? Makanya saya apa ya, boleh dibilang apa ya? Karena mungkin jajan atau gimana? Bisa jadi kan, bisa jadi juga. Bisa jadi. Ini kata-kata jajan enak ini. Jadi gini, bisa jadi juga karena hari ini belum diketemukannya juga yang mungkin perempuannya mungkin ya belum begitu aktif atau mungkin belum dia dengan aku berisiko ini sih melakukan pemeriksaan dini terkait masalah HIV ini, mungkin bisa jadi seperti itu juga. Oke. Nah. Ini udah masuk di WA-nya Bahana nih. Apa itu jumlah di Ngawi terbanyak di kecamatan mana, Mas? Terbanyak kalau kita lihat dari 2 layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Kalau jadi terbanyak itu di Puskesmas karena di Kecamatan Paron, karena di Kecamatan Paron itu ada 2 puskesmas. Oh, gitu. Ada 2 puskesmas. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan puskesmas yang ada di Ngawi Kota, yang mungkin ya 2 puskesmas kan, tapi itu tidak mungkin bisa ngejar juga. Jadi tertinggi itu Kecamatan Paron. Ini boleh dikulik gak, Mas? Ya. Kenapa di Kecamatan Paron? Kalau takut ini. Paron. Jadi kalau kita lihat ya kemarin kita sempat baca data dan kita belajar itu banyak sekali yang mungkin masyarakat atau warga Kecamatan Paron itu banyak yang status pekerjaan atau dia bekerja di eksodus, jadi keluar kota, jadi keluar kota. Rata-rata yang datang dan positif itu mesti kita kaji kan, Mas. Kita kaji mesti kok rata-rata dia bekerja mungkin di luar daerah, mungkin bisa di Jakarta, karena di tidak Bali, bisa menutup kemungkinan di mana mereka tertularnya gitu ya. Iya. Dan terbanyak adalah laki-laki. Laki-laki. Wah, ngeri. Dan ini Mas, sedikit menarik tadi yang pernah sempat kita ngobrolin tadi ya. Dan laki-laki ini karena jajan, terus ya secara tidak langsung tertular, dan itu kemudian menularkan ke pasangannya. Iya. Sampai saat ini juga belum ada obat yang pasti. Iya. Nah, tadi jenengan menjelaskan ada ada speknya yang bisa menularkan dan mana yang tidak, itu gimana Mas tadi Mas? Kalau HIV, jadi gini, untuk memutus mata rantai penularan HIV itu cuma satu Mas. Jadi cuma satu, apa? Dengan pengobatan. Di saat seseorang yang HIV positif dia sudah melakukan pengobatan ARV, pengobatan minimal 6 bulan. Setelah 6 bulan dilakukan pemeriksaan viral load dan diketahui hasilnya dari pemeriksaan viral load itu ternyata hasilnya rendah viral load, viral load itu jumlah virus yang ada di pasien tersebut jumlahnya rendah, bahkan tidak terdeteksi, itu potensi menularkan ke orang lain itu kecil. Dan itu dilakukan oleh pemeriksaannya terlebih dahulu dia di puskesmas gitu ya. Iya. Jadi di lingkup di setara puskesmas sudah ada. Untuk pemeriksaan viral load kita berfokus masih di Rumah Sakit Suroto. Oh gitu. Di Rumah Sakit Umum. Ya. Rumah Sakit Umum Suroto. Berarti mereka yang terdata di puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan itu. Ya. Bagi Sobat Bana ya, ini bukan justice enggak ya. Ya. Bagi Sobat Bana yang belum tahu tentang hal ini, yang merasa merasa berisiko, merasa berisiko. Cek aja gak apa-apa ya. Iya. Soalnya kan di Kabupaten Ngawi, di Kecamatan Paron cukup banyak kan. Iya. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di luaran sana, mungkin yang ada di Kabupaten Ngawi, kok saya merasa berisiko, mungkin dalam tanda kutip, senengannya jajan gitu. Saya merasa berisiko nih. Bisa monggo nanti bisa akses layanan VCT yang ada di 24 puskesmas ataupun di rumah sakit yang ada di Kabupaten Ngawi. Gratis. Tidak dipungut biaya, gratis. Gratis. Ya kan?
Gratis. Dijamin kan? Ya, dijamin siap. gratis karena jadi pentingnya deteksi secara dini, di mana kalau ternyata amit-amit nih Mas, Ya. jadi ternyata positif itu akan lebih mudah penanganannya di saat pasien tersebut itu dideteksi secara dini, bukan dia sudah masuk di stadium 3 ataupun 4 itu akan lebih susah untuk penanganannya. Gitu. Tapi kalau dia ternyata Masih di awal, tertular ya. dari awal masih HIV, belum AIDS, belum muncul IO, penyakit penyerta, itu akan lebih mudah untuk penanganannya. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi kalau AIDS itu HIV itu belum tentu AIDS. Ya. HIV dulu baru AIDS. Ya, betul. Untuk membedakan itu dari mana, Mas? Nah, jadi kalau HIV itu kan virus ya, jadi stadium awal HIV itu human immunodeficiency virus. Nah, itu seseorang yang baru terkena itu bisa dibilang HIV. Gitu. Tapi kalau dia sudah masuk AIDS, biasanya dia akan muncul penyakit penyerta. Seperti mungkin dengan dia mungkin TB yang sudah diobati selama 9 bulan, nah ternyata tidak sembuh-sembuh, mungkin bisa 9 jadi bulan karena ya, Mas, ya? ya kok tidak sembuh-sembuh, terus mungkin dia diare, tidak sembuh-sembuh, sariawan yang tidak kalau sembuh-sembuh. diare itu belum bisa dikatakan HIV itu kalau tidak sembuhnya berapa hari? Jadi gini, untuk menentukan HIV positif atau enggak kan harus melakukan pemeriksaan. Jadi bukan terus dia diare kok enggak sembuh-sembuh, dia langsung justifikasi HIV kan juga enggak. Itu makanya. Enggak. Jadi harus melakukan rangkaian pemeriksaan untuk melihat orang tersebut terpapar HIV atau enggak. Selain gitu. TB dan diare itu kan penyakit penyerta yang sering kali sering muncul. Sariawan. Sariawan. Iya, sariawan yang ternyata sudah diobati sembuh gitu. Iya, tidak kunjung sembuh. Ternyata sudah diobati semakin melebar gitu. Ya, itu. Jadi semakin melebar itu perlu dihati-hati, apalagi seseorang tersebut merasa berisiko, harus segera jadi harus segera lakukan pemeriksaan. Gitu. Sebelum kita lanjut ke season yang selanjutnya, karena Sobat Bana, di penderita HIV AIDS di Kabupaten Ngawi yang jumlahnya sekitar 1.224, 0 sampai 17 tahun, ternyata ada sekitar dikatakan puluhan aja dulu, 64, udah lah, kata kuncinya 64. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya dan bagaimana ini kok bisa terjadi ataupun bisa mengidap mereka yang masih pelajar. Kita tunggu setelah yang satu ini. Ya, Sobat Bana, kita kembali lagi di talkshow-nya Sobat Bana di siang hari ini. Kamis 31 Juli 2025 masih dengan Mas Ahmad. Dan kita sedikit review tadi bahwa di Kabupaten Ngawi dengan angka 1.224 ternyata jumlah penderita 0 sampai 17 tahun itu angkanya sekitar 64. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ngopi dulu Mas. Sak surputan sih dari nenek gak ngopi gak padang pikiran ini Mas. Ya. Kopi kita disponsori oleh Wings. Gini. Mas Ahmad, jumlah 64 penderita HIV AIDS di Kabupaten Ngawi yang masih di angka pelajar. Ini dia tertularnya bagaimana? Jadi ada beberapa kalau kita lihat ya ada beberapa penularan. Yang pertama itu jadi ada yang tertular dari ibu hamil yang HIV positif setelah melahirkan, ternyata anaknya positif ya, itu satu. Yang kedua ada juga ternyata kita kadang miris ya Mas, yang ada di Kabupaten Ngawi itu ada tertular itu dari hubungan seks. Nah ini usia muda gitu kan, usia pelajar kalau boleh kita bilang gitu loh. Jadi banyak sekali yang sudah kita temui di layanan atau yang di puskesmas atau di VCT. Itu banyak sekali kita itu ketemu pasien di usia 18
tahun. 18 tahun, 19 tahun, 17 tahun. Nah, bahkan kita mirisnya lagi ternyata kenapa? Itu sudah muncul penyakit penyerta. Di umur segitu itu. Ya, penyakit penyerta. Berarti kalau kita mau penyakit sebentar saya mohon maaf saya potong. Berarti kalau penyerta muncul di tahun di umur 18 tahun, ya. Berarti dia tertularnya di saat sudah kecil ya Mas? Iya. Berarti Makanya dia ibunya yang positif. Kemudian menurunkan ke anaknya gitu ya. Nah, itu belum ada yang kita temui seperti itu Mas. Jadi kalau ternyata dia ditemukan dari ibu hamil positif, terus bayinya tertular. Kalau tanpa pengobatan, pengalaman kalau kita lihat data itu ndak ada yang bisa bertahan sampai bahkan umur 18 tahun atau berapa tanpa penanganan, tanpa pengobatan. Biasanya dia akan meninggal. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau kita lihat fenomena ini, ternyata kalau 18 tahun dia sudah muncul IO. Bisa jadi kita gini, HIV mundur. Nah, iya, HIV itu kan muncul IO itu biasanya atau penyakit penyerta itu 5 tahun bahkan 10 tahun setelah dia tertular. Nah, enggak usah 10 tahun aja Mas. Berarti jadi 8 tahun dia tertular. Gini, 5 tahun aja lah. Kita ambil 5 tahun. Kita ambil 5 tahun, 18 tahun kita tarik ke belakang 13 tahun. SD. Nah, usia 13 tahun ternyata itu sudah berhubungan seks. Itu ada juga. Itu ada juga. Astagfirullahaladzim. Makanya saya ada ngurus itu. Dan itu enggak 1-2 gitu ya. Ada di Kabupaten Ngawi itu enggak 1-2. Wih, anakku Mas enek wedok baru. Betul. Makanya saya Iya. Kalau terus fenomena lagi gini. Jadi kalau dulu itu kita teman pasien baru itu rata-rata setelah kita kaji itu kan dari mana, kerja di mana, itu kan ke luar daerah itu Mas ya, seperti yang saya sampaikan awal tadi kan, dari luar daerah, mungkin dari Jakarta, Surabaya ataupun Bali, dan mungkin dari luar negeri kadang seperti itu. Tapi hari ini Mas yang terjadi di Kabupaten Ngawi, dia menetap di Kabupaten Ngawi, kerja di Kabupaten Ngawi, bisa tertular HIV karena lifestyle tersebut ya, jangan tanda kutip, karena dia mungkin jajan atau dan sebagainya, mungkin lifestyle yang lain, pemakai narkoba suntik bahkan seperti itu mungkin seperti itu. Tapi nah ini loh, orang-orang yang ada di kabupaten ini gak perlu cari HIV di luaran sana. Ternyata di Ngawi stoknya banyak gitu. Gitu loh. Stoknya ada gitu. Itu yang saya katakan itu. Bentar, sebelum ke yang krusial tadi. Iya. Berarti kita kembali yang 18 tahun tadi. Iya. Berarti di umur dia 13 tahun. Iya. Itu sudah berhubungan. Sudah terpapar bahkan. Sudah terpapar. Jadi buat sobat Bana ya, ini yang mendengarkan kita lewat Space atau mungkin yang melihat nanti channel kita di YouTube maupun di TikTok kita, dan kalau pengen tanya-tanya ya masih ada waktu sih, kok di nomor 085634545 jenengan nanti bisa mengakses akses media kami di situ di Bahana untuk bertanya dengan Mas Ahmad. Siap. Kita kembali lagi Mas. Berarti kalau dia sudah SMP, ya, berhubungan seksual. Ya. Berarti itu bisa ibu atau bapaknya yang positif, entah itu yang laki atau entah itu yang perempuan, gitu kan? Membawa kan? Enggak juga. Jadi kalau dari orang tua, kalau dari ibu itu kan tertular biasanya kan tetap melalui mekanisme bumil, ibu hamil ke anaknya kan Mas. Nah, tapi kalau yang fenomena berhubungan seksual berarti langsung kan pasien tersebut dia sudah memang benar-benar dia sudah melakukan sesuatu hal yang berisiko penularan HIV. Gitu. Berbeda tertular dari ibunya. Iya, berarti terus gini. Orang di luar sana masih menilai HIV itu akan tertular kepada satu sama yang lain. Satu, melalui tusuk gigi. Itu kan? Ya. Itu kan dari darah. Ya. Nanti bisa dijelaskan ya Mas. Ya. Terus kemudian dari yang ringan-ringan seperti bersinggolan keringat. Itu fobia yang kami kenal di luar. Yeah. Itu nanti tolong dijelasin mana yang benar. Terus kemudian selain menggunakan bekas makanan, tempat makanan yang dipakai oleh penderita
HIV/AIDS. HIV/AIDS. 3 ini yang benar bagaimana, Mas? Jadi yang pertama tadi. Jadi gini. Ha. Jadi itu mitos ya Mas ya. Jadi benar, Jadi, mitos, benar. Hal tersebut itu mitos. Jadi memang apa toh yang bisa menularkan? Jadi HIV itu menularkan hanya 3 Mas. Yang pertama itu hubungan seks. Yang kedua dari ibu ke anak. Ibu ke anak itu dalam artian ibu hamil tanpa pengobatan atau tanpa penanganan yang tepat bisa menularkan ke bayinya. Yang kedua, yang ketiga itu melalui darah. Darah. Jadi darah ini pun harus ada syaratnya. Tidak serta-merta seperti yang disampaikan gitu. Muncrat berapa volumenya terus tusuk gigi. Kayak tusuk gigi itu sebetulnya belum tentu. Jadi gini, jadi syaratnya apa? Jumlahnya harus memadai untuk menularkan ya Mas. Jadi untuk menularkan HIV itu jumlah darahnya harus memadai. Terus suhu keluar dari tubuh HIV tersebut, pasien HIV tersebut harus keluar dari tubuhnya. Terus yang ketiga suhu. Kalau ternyata itu suhunya tidak sesuai tubuh kita, itu juga mati juga. Sebetulnya gitu. Jadi jumlahnya cukup enggak untuk menularkan, terus dia keluar enggak dari tubuh orang tersebut, penderita tersebut, suhunya terpapar sinar matahari itu pun sekian detik sebetulnya sudah mematikan virus. Jadi tidak ada yang menyampaikan gitu. Tusuk gigi bisa menularkan. Terus mungkin dari bekas makanan, tempat makanan kok bekas makanan, bekas alat makan kayak gitu, enggak bisa sebetulnya. Itu hal yang tidak bisa menularkan. Seperti kita bergantian pakai sendok, piring dan sebagainya. Kita mandi bareng pun pakai bergantian dengan sabun, enggak menularkan. Pacaran sehat. Nah, ada pacar sehat, ada pacar. Jadi teman-teman, karena kita kalau lihat data kan usia remaja ya, yang kita mirisnya di situ juga pacaran juga gitu. Kalau memang ternyata ciuman aja sebetulnya enggak bisa ciuman pipinya kayak gitu kan. Bibir sebetulnya juga enggak bisa selama tidak ada darah yang keluar. Berarti enggak boleh gigit ya sobat. Air liur itu tidak bisa menularkan. Anak muda itu kalau ciuman lips itu mesti gigit. Hati-hati lo yang gigit itu, hati-hati ya. Mas kayak gini. Kita bahas lebih krusial lagi. Ternyata kita masih ada waktu 15 menit, cukup lah. Di Kabupaten Ngawi yang lagi tren, hubungan sesama jenis. Ya baik. Jadi memang fenomena akhir-akhir ini, kalau tidak salah sekitar 5 tahun ya, 5 tahun belakangan ini, 6 tahun belakangan ini sudah terdata oleh Dinkes. Iya, sudah terdata di Dinkes angka kejadian atau angka temuan HIV positif pada orang resiko tinggi, khususnya LSL laki sek laki. Bukan terus laki suka laki Mas ya. Suka kan yo saya sama Mas Ardian yo suka ya kan, tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah laki sek laki itu fenomenanya dari tahun ke tahun itu meningkat. Wow. Dan itu ada di Kabupaten Ngawi. Ada di Kabupaten Ngawi dan usianya rata-rata usia produktif, gitu loh. Jadi di bawah 25 tahun itu tinggi sekali kasusnya. Dan itu penularannya juga melalui itu juga. Penularannya hubungan seks. Rata-rata seperti itu. Karena kalau kita mau lihat data global di Kabupaten Ngawi itu rata-rata penularan yang ada di Kabupaten Ngawi atau penularan HIV itu hampir 90% itu hubungan seks. Mungkin sekitar 5% yang melalui narkoba suntik. Itu. Dan tertingginya 90% karena hubungan seks. Termasuk juga dengan sesama jenis tadi. Sesama jenis itu tadi. Nah itu ngeri. Itu fenomena ya. Dan jadi buat sobat Bana ya, sekarang selain dari pendidikan di luar, pendidikan di keluarga juga penting. Pengawasan mereka orang tua cukup luar biasa di sini. Harus menjaga hubungan temannya si anak atau gitu ya. Betul. Kemudian yang LSL, itu fenomena yang cukup luar biasa. Dan di Kabupaten Ngawi ternyata ada komunitasnya. Betul. Kalau
di dinas kesehatan sendiri bisa nggak masuk di komunitas itu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebelum ada pertemuan gitu, bisa nggak? Iya, jadi upaya yang sudah kita lakukan sebetulnya Mas Dan ya. Jadi setelah kita ada temuan kasus baru dan ternyata itu LSL, kita sudah mulai kaji, kita mulai gali pasien tersebut bisa enggak bisa dijadikan tokoh kunci atau goal gate, agar kita bisa masuk ke komunitas tersebut, gitu. Karena ternyata di Kabupaten Ngawi itu ada beberapa komunitas dan artinya kita sudah bisa masuk. Memang belum semua, belum mencakup semua komunitas yang ada di Kabupaten Ngawi. Ada beberapa yang mungkin yang masih kecil-kecil yang dia ternyata welcome dan dia sudah sadar diri bahwasanya teman-teman tersebut itu merasa berisiko. Kita bisa masuk, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan HIV secara gratis setiap minimal 3 bulan sekali. Gitu. Tapi masih ada PR juga sebetulnya. Ya, jadi masih ada PR yang komunitas yang besar itu juga kita belum bisa mengakses masuk. Ya. Tapi teman-teman LSL itu sekarang sudah mulai sadar bahwasanya banyak sekali teman-teman LSL itu yang sekarang itu aktif untuk melakukan pemeriksaan HIV di puskesmas. Kita bisa lihat datanya itu. Mas, jenengan tadi memberikan informasi bahwa di Kabupaten Ngawi ada komunitas itu. Ya. Yang sudah tercover di dinas kesehatan itu sekitar berapa? Masih kecil, Mas. Sebetulnya masih kecil. Karena masih tertutup. Maksudnya kalau jenengan selama ini detek ya. Itu berapa? Kalau kita lihat persentasenya dari total yang kemarin kita. Jadi gini, kita sudah melakukan pemetaan sih, Mas. Pemetaan kan? Kita sudah melakukan pemetaan berapa toh ternyata yang teman-teman itu LSL itu berapa yang ada di Kabupaten Ngawi. Nah, itu kita sudah lakukan pemeriksaan dan yang sudah akses ke kita itu berapa. Nah, kalau kita lihat dari hasil pemetaan itu total jumlah yang sudah mengakses ke layanan itu berkisar di angka 25%-an. Baru sekitar 25% dari jumlah 100% yang dengan tahu. Betul. Dan itu temuannya berapa? Meningkat. Gitu. Ada aja setiap tahun pasti ada. Nah ya, gitu. Bahwa baru dari 100% yang baru masuk di datanya 25%-an. Itu sekitar 25%. Karena ya mungkin ya itu tadi masih tertutup. Ini pengaruh apa, Mas, menurut Anda? Apa pengaruh tren atau pengaruh gaya hidup luar kota, luar negeri? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi memang lifestyle, pengaruh luar negeri, di luaran sana yang mungkin ya sekarang itu kan informasi itu kan gampang sekali diakses. Ya, mungkin itu efek luar, Mas. Ya. Tapi efek dalamnya apa, Mas? Mungkin kurangnya ini juga pemantauan dari orang tua, mungkin seperti itu. Gimana? Sakit hati. Iya kan? Iya. Jadi kalau dia suka dengan sesama jenis, berarti kan dia disakiti dengan lawan jenisnya. Itu yang dari dalam. Itu yang mungkin 80% yang menjadi pemicunya dia. Bisa jadi seperti itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mas, jumlah yang cukup signifikan tadi. Bagaimana sih sebenarnya dari Dinas Kesehatan sendiri untuk mengantisipasi di mereka pertama di usia dini itu yang usia produktif, langkah antisipasi dari dia kesehatan bagaimana? Iya. Jadi upaya yang sudah kita lakukan banyak sekali sebetulnya, Mas. Ya. Jadi mulai dari kita sosialisasi dari secara dini aja, dari usia pelajar kita sudah menggandeng dari Dinas Pendidikan, teman-teman puskesmas, khususnya pengelola program dan promosi kesehatan itu sudah melakukan edukasi, penyuluhan di semua semua sekolah. SD, SMP, SMA semuanya sudah, dan itu kita targetkan. Kita targetkan harus 100% sekolahan itu sudah tersosialisasi masalah HIV. Bukan hanya itu aja. Jadi kita juga di Kabupaten Ngawi itu kita punya kader HIV, Mas.
Jadi kader HIV yang kita bentuk dari teman-teman yang ODA ataupun orang dengan HIV positif itu yang dia aktif, nah, itu kita jadikan kader dan itu melakukan sosialisasi juga kemana, ke masyarakat, ke Karang Taruna, kayak gitu. Itu yang kita dalam tahap preventifnya atau promosi preventifnya. Yang selanjutnya juga kita sudah ada program yang diluncurkan dari Kementerian Kesehatan, banyak semua bumil untuk mengurangi resiko penularan ke bayi ya Mas ya. Jadi semua bumil yang ada di Kabupaten Ngawi itu harus dilakukan pemeriksaan secara dini. HIV secara dini di trimester awal. Nah, terus ditambah lagi kita, ini ternyata kurang nih pemeriksaan pada bumil. Kita colong stat istilahnya. Di mana? Pada Catin. Calon pengantin itu tidak hanya calon pengantin perempuan, laki-laki pun juga kita lakukan pemeriksaan HIV. Seumpama salah di Catin itu satu mengidap, berarti keduanya kalau mohon maaf lah ya, ini sekarang kita tanda kutip juga lah ya, mereka sebelum nikah pun pasti akan nabung dulu kan gitu. Seumpama satu ini terindikasi positif, berarti yang satu pasangan positif, penanganannya bagaimana Mas? Jadi gini, setelah salah satu positif nih, yang satu kan belum tahu Mas. Benar. Nah, jadi tetap yang pertama ini yang positif tetap kita konseling. Yang pertama kita konseling, kita kuatkan, harus segera minum obat, persiapan minum obat. Setelah itu juga kita harus bisa menyampaikan pada calon pasangan. Dan itu karena Mas, karena apa? Itu dilindungi juga. Kalau memang ternyata si yang positif ini dia tidak mau membuka status HIV dia atau status HIV tersebut ke calon pasangan. Kalau memang ternyata calon pasangan ini ke depannya nanti ini kok tahu, ternyata pasanganku positif, dia bisa menuntut dengan apa? Gitu. Tindak pidana. Nah, gitu. Karena apa? Orang tersebut sengaja menularkan HIV pada orang lain. Itu makanya upaya yang kita lakukan apa? Ya harus terbuka, harus bisa menyampaikan. Itu harus bisa menyampaikan kalau memang ternyata dengan gini Mas, kita kembali ke yang apa sih untuk memutus mata rantai penularan yang pengobatan kan gitu. Jadi kita jelaskan ke calon pasangan itu bahasanya tidak serta-merta dengan orang dengan HIV positif langsung bisa menularkan jenengan. Enggak. Jadi kita bisa kasih masukan. Bu, nanti kalau memang ternyata nanti kalau memang ternyata pasangan ini positif, kalau mau berobat jumlah viral load-nya dia ternyata tidak terdeteksi, potensi menularkan ke orang lain. Jadi sebetulnya kecil, kecil, tapi kembali ke pasangan ke yang terdeteksi tadi. Iya. Oke, Mas. Gitu. Sebelum close statement, ya. Nanti saya minta jenengan close statement. Setelah close statement ngopi. Siap. Makanya tak siapin dulu. Posisi aman ya. Jadi sebelum kita tutup, Mas Ahmad dari Dinas Kesehatan bisa memberikan close statement dari penanganan HIV/AIDS atau mungkin bagaimana pencegahan dari Dinas Kesehatan sendiri kepada warga masyarakat kami. Ya. Jadi intinya kalau memang ternyata kita mau sehat sih Mas terkait dengan HIV, ya yang pertama hindari hal-hal yang berisiko menularkan ke orang lain, itu kan. Jadi setia, ya kan, harus setia. Kalau memang ternyata punya pasangan, ya setia, harus setia. Itu. Kalau memang ternyata tidak bisa setia kasaran kan, ya kalau lakukan hubungan seks ya harus pakai pengaman, harus aman intinya. Harus gitu. Aman. Tapi paling tidak tapi yang terpenting ya hari ini hindari hal-hal yang potensi menularkan HIV. Gitu. Terima kasih Mas Ahmad atas kehadirannya dan terima kasih atas edukasinya. Mungkin waktu 1 jam masih kurang buat kita ya Mas. Nanti kita bisa sambung lagi di lain waktu dengan mungkin dengan berbeda tema ataupun kita masih mengembangkan lagi HIV/AIDS di Kabupaten Ngawi, karena
banyak pertanyaan yang masih belum bisa tersampaikan. Mungkin nanti kita bisa mengulang lagi jadwal untuk bagaimana penanganan untuk Catin tadi. Siap. Kan cukup lumayan. Iya, iya. Karena Catin dan LSL. Ya. Terima kasih atas hadirnya. Sampaikan salam kami dari Radio Bana ke Dinas Ya, Kesehatan. Semoga ini masih bisa berkelanjutan. Siap, Terima kasih makasih. Sobat Bana. Kita berjumpa lagi di tahun lain waktu.